Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, nih sekarang udah mulai ada suasana-suasana tentang kemerdekaan ya. Karena bentar lagi sekitar dua minggu lagi lah kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bareng saya Muhammad Bagus Yoda dan teman saya siapa yo? Boleh dikenalin Kak? Siapa? Risalah Mbak Risa ya. Ya, di acara kita ya kali ini namanya Pesona Nusantara edisi Selasa 4 Agustus 2020. Nah, dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang akan memasuki usia kemerdekaan ke 75 tahun ya. Nah, kesempatan kali ini Mbak Risa mau cerita-cerita tentang daerah-daerah di Indonesia. Mau tahu apa? Silakan Mbak Risa, apa itu? Kediri adalah kota terbesar nomor 3 di Jawa Timur setelah kota Surabaya dan Malang. Terbelah oleh Sungai Tua dengan histori dan heroisme besar yaitu Sungai Brantas. Dari segi usia, kota Kediri terbilang senior di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Lahir pada tanggal 27 Juli 879. Jadi pada tahun 2020 ini kota Kediri sudah berumur 1141 tahun. Oh ya, di Kediri itu juga ada sebutannya, sebutan kota tahu. Mengapa disebut kota tahu? Ya pastinya karena oleh-oleh khas daerahnya yaitu tahu takwa yang rasanya maknyus dan sudah mendunia gitu. Sekilas tentang kota Kediri. Ini sudah berumur 1140 tahun ya Mbak? 1141. Oh 41. Iya. Waduh, satu milenium. Iya. Tua banget. Tadi juga dijelasin sedikit ya tentang tahu takwa. Iya. Oke. Baik sahabat Perpusnas, penasaran kan dengan hal-hal tentang Kediri dan sejarah-sejarahnya yang akan dibahas oleh Mbak Risa ini? Jangan kemana-mana, tetap di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kembali lagi di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih bersama dengan saya Yoda dan ya, dalam acara Pesona Nusantara. Tentunya dengan tema sejarah dan budaya kota Kediri ya Mbak ya? Boleh diceritain lagi Mbak, ada apa lagi tentang Kediri gitu Mbak? Sekilas tentang kota Kediri ya. Dalam sesi ini saya akan mengulas sedikit tentang asal-usul kota Kediri dan beberapa kebudayaan di kota Kediri. Kota Kediri sendiri berdiri pada tanggal 27 Juli 879. Hal ini berdasarkan prasasti kuak yang ditemukan di Desa Ngabean, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1892. Pada prasasti tersebut, berangka tahun Saka 801 atau 27 Juli 879 Masehi. Ada hal yang menurut saya cukup unik dan menarik di kota Kediri dalam rangka menjaga kelestarian budaya dan mengenalkan sejarah berdirinya kota Kediri, yaitu adanya upacara menusuk sima yang selalu digelar setiap hari jadi kota Kediri. Apa itu upacara menusuk sima? Oke, mari kita bahas. Upacara menusuk sima itu semacam visualisasi berdirinya kota Kediri berdasarkan prasasti kuak. Rangkaian ritual menusuk sima ini ditandai dengan pembacaan mantra dan pembakaran kemenyan oleh Sang Makudur atau sesepuh adat. Selanjutnya, prosesi tumbal bumi, yakni pemotongan ayam cemani atau ayam hitam, memecah telur dan menabur abu. Ritual ini memiliki makna siapapun yang melanggar sabda alam akan mendapat petaka. Nuansa Hindu dan Islam terlihat pada acara ritual yang digelar setiap tahunnya di kawasan sumber air Kowak, Tirtoyoso, Kota Kediri.
Nuansa Hindu terlihat dari tata panggung tempat upacara berlangsung, sedang nuansa Islam tersirat dalam doa Sang Makudur. Ritual manusuk sima ditutup dengan pembacaan prasasti kuak. Kemudian prasasti kuak diperlihatkan kepada halayak dengan cara dikirap menuju balai kota yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai pengemban amanat rakyat untuk disimpan di balai kota Kediri. Dalam kirap itu diselingi tarian-tarian daerah kota Kediri. Jadi pas waktu kirap masyarakat itu selain melihat prasasti kuak itu juga disuguhi tarian-tarian kota Kediri begitu. Oh, ya. Oh ya, prasasti kuak sendiri itu berisi sejarah berdirinya Kerajaan Kediri sebagai tanah perdikan Kerajaan Solo. Jadi dulu itu Kerajaan Solo memberi tanah pada masyarakat kota Kediri gitu, asal usulnya. Oh, menarik ya ini tentang banyak kayak kegiatan atau tradisi adat ya tadi. Dari awalnya dari agama Hindu malah awalnya Mbak ya? Iya, terus kan dicampur dengan Islam karena sekarang udah Islam. Nah, iya. Menurutku menarik itu jadi kita masyarakat Kediri itu tahu asal usul kota Kediri itu bagaimana. Kan itu kayak visualisasi tentang asal mulanya gitu. Jadi penyerahannya itu gimana waktu kerajaan itu asal mulanya. Jadi kita masyarakat jadi tahu bagaimana Kediri zaman dulu gitu. Oh iya, makanya ini kalau dilihat tadi awalnya dari tradisinya Hindu, terus ada nuansa Islamnya, berarti kayak ada semacam kalau dibilang percampuran atau asimilasi gitu ya Mbak ya? Iya begitu. Jadi menjaga kerukunan juga sih. Jadi kita tetap menghormati budaya di tengah peradaban yang ada sekarang gitu. Jadi kita tidak lupa dengan sejarahnya gitu. Iya sih, penting sih emang kita harus tahu sejarah diri kita, sejarah lingkungan kita, tempat tinggal kita itu penting banget, kita harus tahu kan ya. Iya. Kalau nggak tahu ntar jati diri kita kayak gimana juga nggak bakal bisa ingat. Makanya itu saya merasa unik, jadi tahu apa asal usul kota Kediri itu gimana itu diperagakan di acara itu gitu. Oke. Menarik. Oke, sahabat Perpusnas, itu tadi sekelumit informasi dari Mbak Risa tentang Kediri tradisinya. Masih ada banyak hal-hal lain yang menarik yang ada di kota Kediri. Nah, di sesi berikutnya akan bercerita tentang perjuangan ya Mbak ya, perjuangan para pahlawan di Kediri. Iya, ya, perjuangan pahlawan kota Kediri. Oh iya. Soalnya sebenarnya Kediri itu ada kerajaan Kediri. Cuma kalau membahas kerajaan Kediri pasti waktunya nggak cukup. Jadi kemerdekaan ini kita bahas tentang kepahlawanan kota Kediri. Oke, baik sahabat Perpusnas, jangan kemana-mana, tetap di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita akan bahas tentang Kediri setelah segmen berikutnya. Kita ikuti beberapa break sebentar. Oke. Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Yoda dan saya Risalatin Anahdiah. Oke, masih dengan suasana menyambut Hari Kemerdekaan ya. Nah, di sesi ini Mbak Risa mau cerita tentang apa nih Mbak? Tadi kan udah tentang tradisi itu. Ya, dan kebudayaan. Dan kebudayaan. Nah, sekarang mau cerita tentang apa nih? Oke, dalam sesi ini saya akan cerita tentang kepahlawanan kemerdekaan kota Kediri. Maksudnya perjuangan para pahlawan kemerdekaan di kota Kediri. Oke, pada masa revolusi kemerdekaan, kota Kediri tercatat menjadi salah satu rute penting dalam perjalanan Jenderal Besar Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan pasukan Belanda. Ada beberapa alasan mengapa Kediri menjadi rute gerilya. Tentunya selain daerahnya yang merupakan hutan dan pegunungan. Salah satunya adalah dalam perjalanannya, Panglima Sudirman dan pasukannya menuju kantung-kantung gerilya yang jumlah masanya besar. Saat sampai di kantung gerilya, Panglima Sudirman menggelorakan agar ikut serta dalam melawan Belanda. Kediri dipilih karena masa itu Kediri memiliki massa yang cukup besar,
itu bisa dirunut dari banyaknya mantan tentara yang berasal dari santri pondok, seperti dari santri Pondok Lerboyo atau Pondok Kapu. Sang jenderal menyasar para pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berasal dari kaum santri di Kediri untuk ikut serta bergerilya. Alasan lain, Karisidenan Kediri juga menjadi penyumbang anggota PETA yang memberontak di Blitar pada 14 Februari 1945. Karena itulah, Kediri menjadi wilayah yang sangat strategis dan potensial untuk melakukan perlawanan. Jadi peran kaum santri itu sangat besar dalam perjuangan ini gerilya Panglima Sudirman. Selain itu, pada tanggal 10 November Hari Pahlawan di Surabaya itu juga banyak kaum santri yang ikut berperan juga. Oh. Ya, kebetulan kan di Kediri ada pondok besar itu, Pondok Lerboyo itu. Lerboyo ya. Ya, pondok tua juga sih, santrinya ribuan sampai sekarang masih. Itu berarti Lerboyo mungkin seangkatan sama pesantren Sidogiri juga gitu kali ya? Iya, pokoknya itu ini pesantren tua, jadi dia ikut berjuang waktu ini melawan penjajah gitu, mempertahankan kemerdekaan juga. Oh, zamannya revolusi kemerdekaan ya. Iya. Lawan Belanda ya. Iya. Oke, lanjut aja kali ini Mbak ya, yang untuk tentang mengenang perjuangan pahlawan itu berarti penting banget ya kita tahu. Tadi udah tradisinya, sejarah kepahlawanannya buat kita sendiri apalagi. Iya, di Kediri itu untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, terutama Jenderal Sudirman itu. Jadi setiap tahun mendekati acara Hari Pahlawan itu, pokoknya sekitar bulan November itu selalu diadakan napak tilas rute gerilya Panglima Sudirman. Ya, yang sering disebut Kediri Bajulan. Gitu. Jadi untuk mengenang dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme warga Kediri dan sekitarnya. Jadi rute napak tilas itu mengambil start di Taman Makam Pahlawan Kota Kediri, Jalan PK Bangsa menuju Desa Bajulan, Kabupaten Nganjuk, dengan jarak tempuh sekitar 37 km. Oh, berarti itu kayak napak tilas, berarti kita jalan-jalan gitu ya Mbak, wisata tour gitu ya? Kayak apa ya, alam gitu. Ya, kayak lintas alam lintas gitu. alam ya, Iya. jalan-jalan bareng-bareng gitu. Jadi menyusuri hutan wilis gitu. Wah, ini berarti itu untuk kayak bukan antar teman doang, tapi siapapun yang mau ikut bisa ikutan gitu-gitu ya? Iya, kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari warga umum, santri, pelajar, mahasiswa, atlet, hingga TNI Polri. Jadi kalau di sekolah Kota Kediri setiap ada acara ini harus mengikutkan perwakilannya gitu. Kalau di sekolah-sekolah gitu harus wajib ngikutin perwakilannya. Siswanya gitu, guru gitu juga? Iya, siswa, guru, pramuka, atau gitu-gitu. Jadi itu wajib mengikutkan wakilnya untuk acara ini. Jadi biar menanamkan itu tadi rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi mereka tahu bagaimana beratnya pahlawan kita dulu dalam berjuang. Jalur yang ditempuh itu kan juga nggak mudah, melewati gunung, juga jauh gitu, sungai gitu-gitu. Berarti ini biasanya kegiatan ini sehari doang kelar, selesai, atau bisa nginep-nginepan gitu juga Mbak? Sehari doang, jadi dimulai pukul 5 pagi sampai sekitar 2 siang, jadi berakhir 2 siang. Wah. Ada syarat-syaratnya juga, jadi peserta itu ada yang perorangan, juga ada beregu. Jadi kalau peserta beregu itu diwajibkan memakai pakaian kepahlawanan dan membawa tandu ala Jenderal Sudirman dengan ukuran proporsional gitu. Oh, itu kayak semacam ada kostum-kostumnya kalau beregu ya Pak ya? Iya, jadi kostum kepahlawanan gitu. Di situ juga ini ada kayak keamanan dan tenaga medis, jadi jika ada sewaktu-waktu ini peserta yang butuh bantuan atau pertolongan bisa siap dan siaga. Oh gitu, wah menarik banget sih ini. Iya, peserta juga ini melewati pos-pos yang dijaga oleh
juri. Jadi setiap ini ada jurinya, juri juga berkeliling gitu. Jadi ada penilaiannya. Nanti disediakan sertifikat dan hadiah total puluhan juta rupiah bagi peserta yang mencapai garis finish. Gitu. Wah, ya, menarik. Jadi ya zaman sekarang pun juga kita walaupun udah banyak arus dari dunia global, dari budaya barat, mana masih ada juga kita yang peduli dengan sejarah, tradisi. Itu harus banget dilestarikan sih, Mbak ya. Iya, jadi generasi muda itu tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita menempuh begitu jauh jaraknya dengan medan yang tidak gampang. Iya, Jadi kita ikut merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita terdahulu demi mempertahankan kemerdekaan gitu. Kegiatan ini itu cuma ada di Kediri loh, di Kediri Bajulan. Rute-rute lain seperti Yogyakarta itu nggak ada. Wonogiri, Solo, Pacitan, Trenggalek itu nggak ada. Jadi cuma Kediri aja yang melakukan napak tilas Perang Gerilya Jenderal Sudirman ini. Gitu. Nah, kegiatannya ini napak tilas ini tuh sudah berjalan sejak kapan sih, Mbak? Pertama kali kapan gitu? Oh, ini sudah berjalan sejak Orde Baru. Jadi tahun 2019 itu merupakan tahun ke-8 kegiatan Kediri Bajulan ini. Iya. Untuk 2020 ini tidak diselenggarakan karena corona. Iya sih ya, kita. Itu jadi kan tidak hanya warga Kediri aja kan. Jadi bagi rekan-rekan yang mau ikutan itu bisa banget. Pokoknya setiap mau acara kepahlawanan Hari Pahlawan tanggal 10 November itu pasti nanti di websitenya Kota Kediri akan dipasang iklan Kediri Bajulan. Jadi nanti ada banyak peserta dari daerah lain yang ikutan acara ini. Jadi kalian yang mau ikutan bisa banget juga. Oh gitu, berarti Iya. ntar bakal diposting, dipublikasikan, dipromosikan, terus orang-orang yang dari luar daerah Kediri, misalkan dari Iya. Jakarta nih, atau luar pulau, Iya. dari Sumatera tuh ada yang pengen ikutan bisa juga berarti ya? Bisa banget itu daftar. Itu pasti sangat indah kan soalnya melewati lereng gunung kan. Itu Iya bagi sih. pecinta alam Waduh. itu pasti sangat menarik banget dan seru. Apalagi kalau yang peserta beregu tuh kan jadi saling tolong menolong dan ini saling membantu, kebersamaan itu bisa sangat dipupuk gitu. Nasionalisme itu membangun sangat, pokoknya menarik. Iya, selain buat kita belajar tentang sejarah, itu juga bisa kita buat rekreasi ya. Iya. Pemandangan alam, jalan-jalan. Jalan-jalan yang ada di kota itu kan selain juga melewati jalan-jalan kota, habis itu ke gunung, sungai gitu-gitu, melewati jalan setapak gitu-gitu. 37 km tadi ya? Tuh, Iya, jauh dari juga. Kediri sampai Nganjuk. Weh. Jalan-jalan bareng kayak long march. Iya, entar start finishnya itu dekat dengan air terjun Roro Kuning. Jadi kita bisa juga berwisata alam di situ. Oh iya, habis jalan-jalan capek nyebur gitu kayak Iya, kebanyakan orang yang ikut Napatilas ini selalu ini pingin datang lagi, pingin ikut lagi gitu. Adik saya itu setiap tahunnya ikut. tiap tahun. Iya, teman-teman saya juga banyak yang ikut, saya aja yang nggak sering ikut. Gitu, pernah 1 kali, tapi ya nggak sering. Oh, ini kalau kayak misalkan kan ikut tuh daftar, itu Iya. kayak ada persyaratan atau misalkan itu gratis atau gimana sih, Mbak? Ada persyaratannya. Kalau di tahun 2019 dulu peserta beregu itu wajib membayar 35.000. Kalau perseorangan itu 10.000. Sama ada persyaratannya fotokopi KTP, SIM atau kartu pelajar gitu. Oh, gitu ya. Iya. Daftarnya bisa via online atau misalkan datang ke sana atau gimana itu, Mbak? Ada ketentuan gitu-gitu nggak, Mbak, informasinya? Kayaknya ada via online atau bisa datang langsung di Disputperpora Kota Kediri. Gitu. Oh gitu ya, itu Iya. paling kalau misalkan mau nanya-nanya juga harusnya Ada kontak personnya personnya juga. ya. Biasanya nanti di-share kontak personnya gitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya bisa ditampilin tuh, Mbak, posternya ke kamera, Mbak, kalau bisa lihat, biar yang ini bisa ngeliat dikit. Jadi kayak gini posternya. Oh gitu ya. Oh iya. Biasanya ada posternya kayak gini. Oh ya, seru sih belajar tentang sejarah,
rekreasi juga, jalan-jalan, terus ketemu teman-teman baru kan. Iya, ketemu teman-teman baru, teman-teman lama, reuni Teman-teman juga. lama, iya, Kan bisa. bisa setiap tahun terus jadi ketemu lagi teman ini, pecinta alam gitu-gitu. Itu pasti sangat seru. Apalagi kalau misalkan teman-teman lama sambil pakai kostum gitu-gitu kan, Iya. baru gua. Iya. Seru banget sih. Iya, kebanyakan sih peserta itu bergu, jarang yang sendiri, cuma ada juga sih yang sendiri. Iya, paling kalau sendiri pun ntar paling diajak nimbrung juga Iya kan benar. biasanya. Jadi sambil membawa tandu itu harus dibawa dengan bentuk-bentuk itu juga termasuk penilaian. Jadi setiap Oh. kan ada 6 pos. Setiap Oh. pos itu ada juri untuk menilai. Tapi juga ada juri yang disebar. Untuk Oh, biasanya kan ada yang peserta yang curang ikut kendaraan lain gitu kan, ikut kendaraan. Jadi itu nanti didiskualifikasi. Heeh. Ada juga ini apa kayak yang perlu diperhatikan di situ itu nggak boleh ngerokok. Ya, takutnya kan itu melewati hutan. Ntar kan putung rokoknya bisa menyebabkan kebakaran. Oh, iya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi selama kegiatan ini tidak boleh merokok. Apalagi waktu pas di hutannya, takutnya ya itu ntar terjadi kebakaran. wah nggak bisa ngudut ya. Iya, nggak bisa. Boleh sih kalau Ada pengaruh. asal ini hati-hati, bener-bener dimatiin kalau Iya, ininya. kalau ngerokok bawa kantong sendiri ya dimatiin ya, dibawa aja, jangan dibuang pas di hutan, jangan dibuang di Iya, hutan, ya. begitu. Pokoknya dihimbau untuk tidak merokok lah kalau waktu di hutan gitu. Gitu. Oke, Karena itu jangan khawatir, tenaga medis dan keamanan itu selalu berpatroli setiap rute itu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak kuat, ada yang sakit, itu nanti langsung dievakuasi. iya iya. Dia bisa minta, kadang ada peserta yang minta diantar ke finish biar dapat sertifikat atau ngumpul sama temannya. Jadi nggak mau di balik di pertolongan medis itu nggak mau. Oh. Pokoknya minta diantar ke tempat finish gitu juga bisa diantar. Kan kadang cuma capek doang jadi Iya, mintanya iya. diantar di tempat finish gitu. Lah kalau kayak gitu curang dong, Mbak. Ya itu Didiskualifikasi nggak tuh? ya didiskualifikasi. Oh. Kan itu sama kayak numpang kendaraan lain gitu kali. Iya. Numpang kendaraan panitia gitu ya. Ya. Capek ikutan Iya. doang. Ikut rame-rame doang ngeramein. Iya sih, ngeramein juga. Ada kan motif orang, ada yang pengen ikut karena lombanya, mungkin juga karena pengen ngereuni. Iya, ada atau ya seru-seruan hadiahnya. aja lah. nggak Iya. peduli. Iya, kebanyakan kan gitu. Pengen rame-rame ngumpul sama teman sambil itu menikmati pemandangan alam. Wah. Olahraga juga kan? Iya, jalan kaki. Iya. Olahraga sambil nikmatin pemandangan. Iya. Apalagi daerah Kediri tuh daerah dataran tinggi berarti, Mbak? Apa dataran rendah? Dingin nggak sih di sana? Kalau dulu sih dingin, kalau sekarang udah agak panas. Dibandingin Jakarta? Iya. Jakarta lah ya. Jangan dibandingin Jakarta lah. Yang dingin itu waktu di Nganjuknya, waktu di Gunung Wilisnya. Oh, itu karena nanjak ke gunung Iya, ya. nanjak. Kalau Kedirinya kan masih datar. Nah, lama-kelamaan nanjak di Gunung Wilisnya itu. Gitu. Wah, ngebayangin kayaknya asik banget tuh. Seru. Apa kita agendakan nanti Wah, boleh. tanggal 2021 berarti Iya, ya? iya. Semoga Nggak bisa. coronanya udah hilang. Amin. Iya, Oke. iya. Oke, sahabat Perpusnas. Itu tadi udah dijelasin, diinfokan informasi lengkap tentang ada kegiatan dari sejarah perjuangan kepahlawanan Kota Kediri, juga ada hal-hal yang dilakukan untuk mengenang perjuangan itu unik sekali ya, kreatif. Kayak napak tilas. Biar nggak monoton lah ketika kita mengemas ulang informasi atau pelajaran kayak sejarah ini dengan cara yang berbeda, itu menjadi orang kan tertarik banget buat ikut, nggak bosen lah. Apalagi anak muda zaman sekarang kan kalau ini pasti temennya kreatif. Iya, kalau suruh membaca, belajar itu anak muda sekarang ada ini. Jadi Iya. praktek langsung jadi lebih menikmati, meresapi. Oke, sahabat Perpusnas, tetap bersama kami di Radio Widya Bahana Suara. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Yoda dan Mbak Risa Latina Nadia di acara Pesona Nusantara yang membahas kota Kediri. Tadi bahas tentang tradisi, bahas tentang ada kulinernya juga tadi ya, tahu takwa ya Mbak ya. Iya. Ada tahu takwa, terus tentang bahas sejarah kepahlawanan, juga hal-hal yang dilakukan untuk mengenang
perjuangan pahlawan tuh tadi, ada acara kegiatan yang napak tilas tadi ya. Iya. Dan Babelan itu Nganjuk Babelan. Oke, ini kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin Mbak Risa punya ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Oh ya, tadi kan kita sudah membahas panjang lebar atau sedikit dari ini sejarah, kebudayaan, dan tentang kepahlawanan Kota Kediri. Nah, alangkah baiknya kita sebagai penerus generasi bangsa itu mengerti asal mula sejarah bangsa kita dan menteladani sejarah pahlawan bangsa Indonesia kita, agar nanti anak cucu kita itu juga mengerti apa yang ada di negeri kita itu, bagaimana sejarahnya, pahlawannya. Jadi kebudayaan itu harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Oh ya, ada sedikit lagi cerita tentang ini kemerdekaan pahlawan proklamasi Kota Kediri, Apa kayak tuh, Mbak? pahlawan nasional. Oh, ada Saya mau lagi. membahas sedikit ya, Oh, boleh, soalnya boleh, ini juga perlu. Jadi di Kediri itu ada pahlawan nasional yang bernama Sudanjo Bismo atau lebih sering disebut Mayor Bismo. Oh, Bersama Sudanjo. tokoh gerakan pemuda berhasil melucuti kekuasaan Jepang dengan menyerang markas Kanpetai. Kemudian dilangsungkan perundingan. Sebagai hasil perundingan, Jepang bersedia menurunkan benderanya dan mengganti bendera Jepang dengan bendera merah putih. Untuk mengenang perjuangan Mayor Bismo, didirikanlah monumen Mayor Bismo di tengah alun-alun Kota Kediri. Jadi di tengah alun-alun Kota Kediri itu berdiri monumen pahlawan nasional Mayor Bismo gitu. Oh, iya ya. Iya. Berarti ada dari Kota Kedirinya sendiri pun ada kayak ikonnya ya. Iya, ada pahlawannya pahlawan itu. nasionalnya Ah, juga itu. ya, Namanya Mayor Bismo. Iya. Sudanjo Sudanjo. Bismo. Iya. Oke, baik teman-teman. Ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Perpusnas, teman-teman Perpusnas yang mendengarkan kita pada acara kali ini. Semoga informasi yang kita berikan nih tadi bermanfaat dan juga jadi inspirasi nih buat teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, untuk dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ya. Iya. Mohon maaf apabila saya Muhammad Bagus Yudan dan Mbak Risa ada salah-salah kata. Akhir kata, saya dan segenap kru yang bertugas di acara Pesona Nusantara kali ini pamit undur diri. Nantikan acara-acara selanjutnya ya. Tetap stay tune di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.